kelihatannya kamu nanti bakal pindah pekerjaan. Saya nggak tahu apa, tapi nggak lama lagi kamu pindah gitu. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kamu paling senang katanya. Nah, itu 2017 gitu ya. Nah, saya waktu itu memikirnya, waduh, saya pindah lagi berarti dari bank ke bank gitu. Pikiran saya begitu gitu ya. Nah, singkat cerita 2018 itu saya mengalami suatu pergumulan yang hebat. Karena waktu 2018 saya ada ketidakcocokan dengan saya punya atasan. Jadi tiap hari 24 kali 5 hari itu selalu saya berantem dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Nah, singkat cerita, saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba itu orang bilang sama saya begini, atasan saya, coba deh pikirin bagaimana caranya ya, kita ini bisa grow, kita punya mortgage, kita punya KPR gitu. Saya bilang nggak bisa, kalau kita mau grow, kita punya bisnis untuk di mortgage atau di KPR, kita harus gandeng developers dan brokers. Ya udah oke. Saya bilang nggak bisa karena di bank kita itu dulu terkenal sangat kaku, kita nggak bisa kasih fee. Nah, Pak Yones tahu kan Pak ya, kalau agentnya nggak dapat fee ya nggak mungkin di refer kepada bank itu gitu ya. Nah, singkat cerita saya ketemu lah teman-teman di Era, saya ketemu teman-teman di Rewa. Nah, disitulah saya kok, ini kok kerjaannya kok kelihatannya menarik ya bisnisnya ya. Nah, saya mulai terpancing gitu. Nah, waktu saya mulai terpancing 2018, saya bawa dalam doa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan ini berkenan saya untuk pindah jalur dari bank, ya saya 18 tahun dan saya nggak pernah kepikir untuk saya pindah dari saya punya pekerjaan sebagai banker, karena level saya sudah satu level di bawah direktur, jadi saya disenggol dikit saya udah jadi direksi itu. Nah, saya bilang sama Tuhan, kalau memang saya harus pindah, dipaksa pindah keluar dari saya punya comfort zone, tolong Tuhan kasih saya tanda. Saya bilang, Tuhan, saya minta tanda sederhana. Saya minta istri saya setuju, saya minta mami saya setuju, saya minta kakak perempuan saya setuju. Dan ternyata semuanya setuju. Nggak ada argumen. Oke, gitu. Saya bingung juga ya. Wah. Kemudian saya masih bimbang. Berhari-hari berbulan saya masih bimbang ya. Saya berdoa lagi sama Tuhan, boleh nggak Tuhan kasih saya seorang partner yang bisa bantu saya, yang bisa jagain saya, yang mengerti di dunia properti ya, yang bisa bikin saya ini ngajarin saya lah gitu. Dikasih lagi sama Tuhan. Yang saya nggak sengaja saya ketemu teman saya sudah 15-16 tahun saya nggak pernah ketemu, saya ketemu beliau dan nggak tanggung-tanggung gitu. Yang dikasih itu adalah saudara sepupunya Bapak Erick Thohir ya, Pak Seno Zulkarnain. Waduh, saya bingung juga, dikasihnya orang-orang hebat semua dan akhirnya saya nyerah. Nah, fase ini saya bilang fase dimana saya harus submitting to God ya, saya harus berserah, submit sama Tuhan. Jadi saya merasa bahwa saya ini kayak kalau bahasa Ibrani itu diekbalo ya, diseret sama Tuhan, dipaksa untuk saya keluar dari comfort zone saya gitu. Nah, sehingga saya akhirnya beli franchise ya, namanya Brighton. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Brighton Property Agent ya. Jadi karena saya mau masuk properti, yang paling gampang, yang paling mudah itu masuknya lewat agensi dulu, baru kita bisa naik ke developers atau kemana konsultan ya. Nah, 2019 Januari saya resmi keluar dari bank. Saya pindah, saya wira swasta, saya beli franchise. Januari 2019, Februari 2019 mami mertua saya tiba-tiba masuk rumah sakit, harus operasi karena ada cancer di tenggorokannya. Februari 2019. Nah, bulan Maret 2019 saya punya kantor di Brighton, tiba-tiba terjadi friksi dengan kantor pusatnya Brighton. Tim saya dengan timnya Brighton pusat nggak cocok gitu. Nah, bulan 4 mami mertua saya meninggal, dipanggil Tuhan, 2 tahun di ICU. 2 bulan di ICU ya, 2 bulan di ICU. Kemudian bulan 4 beliau dipanggil Tuhan meninggal. Bulan 4 juga saya akhirnya pecah kongsi sama Brighton. Ya, saya pulangkan saya pun franchise-nya, saya pecah kongsi. Masa mungkin 5 bulan 6 bulan pertama saya berwira swasta, itu masa dimana saya benar-benar nangis sama Tuhan. Tuhan, ini nggak salah saya bilang. Saya ini udah enak-enak di bank,
tiap bulan dapat gaji yang lumayan, buat saya cukup besar, bahkan sangat besar ya, dapat fasilitas yang bagus. Kok hari ini saya banker juga bukan, pengusaha juga bukan karena franchise saya udah pulangin. Kemudian mami mertua saya, kamu panggil pulang Tuhan. Saya bergumul sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan gitu? Apakah saya yang salah dengar suara Tuhan? Apakah saya yang salah? Kok rasanya tidak? Karena hati saya merasakan bahwa ada damai sejahtera yang saya itu alami dari hari ke hari gitu. Nah, singkat cerita, satu malam saya nggak bisa tidur. Jadi saya malam-malam tuh saya nggak bisa tidur. Saya selalu tidur jam 5 pagi, jam 4 pagi, karena saya mikir saya ini mau ngapain gitu ya. Nah, suatu hari saya masih jam 1 pagi, saya berdoa sama Tuhan di kamar saya. Waktu itu saya izin tidur di kamar anak saya. Jadi saya mau tidur sendiri. Saya berdoa malam itu jam 1, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu lagi saya mesti ngapain. Saya nggak tahu lagi saya harus mulai dari mana. Apakah saya harus balik ke bank, ataukah saya ini benar-benar terus maju ke depan untuk jadi di properti ya, untuk bisnis properti. Mulai dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba jam 1 pagi ini saya merasa ada suatu pikiran di dalam pikiran saya itu, untuk saya itu cari kata tomat ya. Jadi saya punya perusahaan ini namanya Tomato Bricks. Nah, aslinya itu dari situ. Saya berdoa jam 1 pagi, saya dapat ilham namanya tomat. Nah, saya browsing apa sih arti tomat ini. Ternyata tomat ini adalah suatu buah atau vegetable ya, sayuran yang sangat luar biasa gitu ya. Dia dimasak apa aja bisa. Terus kemudian kalau kita baca itu tidak ada negatif side daripada tomat gitu ya. Dan disitulah hati saya ngomong, kamu mulai bisnis sendiri, buka usaha sendiri, buka brand sendiri, pakai brand ini. Wah, saya kaget kan ya. Saya cerita dengan tim saya bawa dalam doa lagi, akhirnya saya beranikan. Saya bikin Tomato Bricks karena filosofinya adalah kita harus jadi berkat buat banyak orang, seperti tomat yang jadi berkat buat orang yang makan tomat ya. Tidak ada negatif side tapi selalu ada positif side-nya. Tomat dimasak apa aja juga enak, mau dibikin sup enak, mau digoreng enak, mau dimakan mentah juga enak. Jadi bisnis saya ini harus bisa dinikmatin oleh semua kalangan dan berfungsi dengan positif dan baik gitu ya. Bulan Juni saya bikin bendera sendiri. Dan puji Tuhan, bulan Juni, jadi 6 bulan pertama saya nggak ada income, yang zero income, malah keluar uang untuk biaya rumah sakit ibu mertua saya. Bisnis saya hilang, yang Brighton, pekerjaan saya juga udah nggak ada karena saya udah resign. So the first 6 months itu adalah masa saya benar-benar itu submit sama Tuhan, surrender sama Tuhan ya. 6 bulan berikutnya, puji Tuhan, saya nggak pernah kurang dari 250 juta income saya per bulan selama 8 bulan, persis sebelum COVID, bulan Februari. Jadi perusahaan saya ini berdiri kurang lebih lah 8 bulan sebelum COVID. Ya, jadi saat ketemu orang pada bilang, wah, you ini nekat ya. Saya bilang, kalau saya tahu COVID, ya saya nggak keluar, saya bilang. Tapi kan nggak ada yang tahu ya bahwa akan ada COVID tahun 2020 gitu kan ya. Nah, kita masuk masa COVID ya. Saat masa COVID bulan 2 saya masih tenang lah ya. Lumayan kan dapat 250 juta per bulan ya. Tapi kok lihat COVID-nya nggak habis-habis ya Bapak Ibu ya. Tambah lama naik turun, wah serem juga nih gitu ya. Nah, masa-masa COVID itu saya mengalami masa di mana saya benar-benar yang namanya experience God, bagaimana mengalami Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena masa di mana masa-masa COVID itu properti ini banyak yang tumbang, pemain-pemain properti banyak yang kolaps semua gitu ya. Nah, saya masuk dalam properti, Tuhan pimpin, Tuhan kasih partner yang kenal, Tuhan bantu saya kasih klien juga yang ternyata orang-orang besar, orang-orang hebat-hebat, yang saya sampai bingung. Masa COVID, saya bisnisnya sama para konglomerat. Saya bisa duduk semeja sama
top 10, top 20 orang terkaya di Indonesia. Lewat Zoom, lewat WhatsApp call ya, lewat makan ya, saya dipanggil mereka, diajakin ngobrol, diajakin diskusi, tukar pikiran, bagaimana tanah ini, bagaimana gedung ini. Dan buat saya, itu hal yang impossible buat saya. Kenapa? Mungkin kalau saya cerita dengan Bapak Ibu yang ngerti dunia properti, Bapak Ibu mungkin bisa aja, tapi kalau yang sudah pernah di dunia properti kayak Pak Yohanes, mungkin akan bisa melihat bahwa ini tuh hal yang kejadian yang impossible gitu. Saya bisa dipercaya oleh para bos-bos yang notabene saya mungkin ya sebagian besar nggak kenal lah ya, sebagian besar saya nggak kenal, tapi mereka dari mouth to mouth mereka kenalin saya pada mereka semua gitu. Nah disitulah saya merasa bagaimana Tuhan itu menyertai saya. Jadi saya itu selama masa COVID bukannya turun Bapak Ibu, omset saya malah naik. Dan tahun lalu ya, kalau 2020 kita flat dengan 2019, jadi 2020 pun saya masih bisa making money. 2021 kita semua berpikir awal tahun bakal, wah sudahlah COVID ini 2020 akhir selesai, 2021 ini akan take off gitu ya, akan balik lagi. Ternyata kan enggak ya, tambah parah kan 2021 ya. 2021 sampai bulan 9 atau bulan 8 saya masih ingat waktu COVID lagi ganas-ganasnya itu. Wah saya nangis lagi sama Tuhan, Tuhan ini kalau nggak selesai, saya nggak bisa ngatangani saya punya perusahaan Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tahun 2021 ya, kita punya bulan 10 kalau nggak salah ya, kita ada satu transaksi yang cukup besar, itu jualan kantor Bapak Ibu, jualan office. Padahal kita semua tahu ya, bulan 2021 itu nggak ada yang ngantor kan. Ini orang nggak tahu, nah ini orang saya dapetin dari orang Full Gospel ya, Full Gospel cabang saya lupa Bintaro atau Pondok Indah. Dia tiba-tiba Facebook saya, dia tanya, bro nomor telepon kamu berapa, saya ada kantau nih katanya. Dia refer temennya dia yang lagi cari office. Saya bingung Bapak Ibu, orang nggak ke kantor kok orang ini beli office. Nah singkat cerita 2021 kita punya omset tuh growth 44% dari 2020. Dan salah satu, kasih kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Nah salah satu yang paling besar kontribusinya adalah penjualan kantor ini di bulan 10. Jadi buat saya Tuhan ingin menunjukkan gitu loh, bahwa dunia ini dengan caranya Tuhan bisa berbeda. Tapi yang penting kita bagaimana kita pokoknya percaya saja sama Tuhan, bahwa Tuhan ini akan kasih kita guidance. Tuhan ini akan kasih kita itu jalan yang mungkin orang lain tidak pernah pikirkan sebelumnya. Orang-orang mungkin memikirnya bahwa jalannya adalah A, tapi Tuhan ternyata enggak, jalannya adalah B. Dan ternyata saat kita lalui B, situlah kita mengalami bagaimana yang namanya kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita semua Bapak Ibu. Nah inilah menjadi saya satu pelajaran buat saya, bahwa mengikut Tuhan kadang bukan berarti apa yang kita pikirkan selalu yang akan kita dapatkan. Tapi apa yang kita pikirkan, kalau memang itu benar, Tuhan pasti akan bantu kita bagaimana kita bisa capai. Tapi kalau yang Tuhan pikirkan atas hidup kita, kadang kita nggak pernah pikir. Tapi selalu itu membawa suatu kebaikan yang besar, bukan cuma buat kita, tapi buat sekeliling kita semua. Dan saya rasa ini yang saya bisa bagikan dengan teman-teman semua di Full Gospel Tamang Chapter. Mengikut Tuhan bukan berarti semuanya itu enak dan mudah, tapi mengikut Tuhan pasti kita akan diberikan suatu kesempatan untuk kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, dan ujung-ujungnya pasti damai sejahtera itu akan menyertai kita. Ya, jadi saya masih ingat tahun lalu itu, saya tiap tahun kalau mau masuk tahun baru pasti punya ayat firman yang saya jadi pegangan. 2021 itu firmannya Amsal 10:22. Amsal 10:22 bilang apa, susah payah tidak menambahkannya, kekayaan dan kehormatan semuanya dari Tuhan. 2021 saya bisa dibilang saya nggak kerja Bapak Ibu. Gimana mau kerja, kantornya ditutup, buka ya. Kita juga takut kalau nurunin orang kantor kita masuk ke kantor kita, karena kantor saya ini persis di bawahnya apartemen. Bayangkan kalau misalnya ada tim saya yang kena COVID gitu terus nyebar ke atas kan, wah bisa di blacklist saya punya kantor. Jadi hampir sepanjang tahun itu kantor kita tutup, tapi omset kita naik 44%.
Jadi itu semua to the glory of God. Pasti Tuhan yang kerja. Susah payahnya saya nggak menambahkan, karena Dia yang ngasih saya kekayaan dari Dia semua. Amin Bapak Ibu, terima kasih. Amin, luar biasa.